Anakku kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa sarapan. Pak Pras hari ini akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 4, lanjutan dari minggu yang lalu. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami hidup melalui ayah dan ibu. Ajarilah kami untuk menghormati dan menyayangi mereka, karena mereka telah menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk menciptakan, membesarkan, dan mendidik kami. Berkatilah segala jasa serta kebaikan mereka, dan balaslah dengan rahmat-Mu, karena kami tak akan pernah sanggup membalas jasa mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kali ini Pak Pras akan memberikan pembahasan LKS Jamrut kelas 4, lembar pengetahuan 12 dan lembar pengetahuan 13. Yang ada LKS-nya bisa dipersiapkan langsung sekarang ya. Oke, kita lembar pengetahuan 12 dulu kita bahas. Romawi 1 nomor 1 jawabannya B, perumpamaan. Nomor 2 C, kerajaan Allah. Nomor 3 B, orang buta melihat. 4 C, damai. 5 C, Yesus. 6 B, kerajaan selama 3 tahun. 7 kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus tidak hanya ditonton, dilihat, tetapi A, dilaksanakan. 8 C, gandum. 9 D, beriman. 10 A, bertobat. Lanjut ke Romawi 2 ya. Menjodohkan jawaban. Nomor 1 itu C, sulung dan bungsu. Perumpamaan anak yang hilang itu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Yang bungsu itu yang pergi dari rumah ya. 2, damai sejahtera dan sukacita itu adalah keadaan atau situasi dari D, kerajaan Allah. 3, tempat Yesus dibesarkan. E, Nazaret. 4, penulis Injil adalah B, Santo Lukas. 5, murid pemberani atau Rasul Yesus yang pemberani adalah A, Santo Petrus. Lanjut ke Romawi 3, isian. Nomor 1 jawabannya melihat, bisa disembuhkan, sembuh boleh. 2, bagi orang miskin dan tersingkir atau tertindas atau dilupakan atau dipinggirkan, silakan, nggak apa-apa ya. 3, perumpamaan tentang pengampunan menunjukkan bahwa Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, boleh. 4, kabar gembira. Jawabannya gembira. 5, arti tahir adalah sembuh. Orang kusta menjadi tahir. Tahir itu sembuh. Kalau kusta itu kan penyakit kulit ya toh. Menjadi tahir itu artinya kustanya hilang. Penyakit kustanya hilang dan kulitnya kembali seperti semula. Nomor 1 Romawi 4. Kapan Yesus menggunakan perumpamaan? Saat mengajar para muridnya dan mengajar orang banyak. 5, bagi siapa kerajaan Allah disampaikan? Bagi semua orang. 3, perumpamaan yang dibuat Yesus. Contohnya ini Pak Pras sebutkan ada 3 contoh saja. Yang pertama perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Yang kedua perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan yang ketiga perumpamaan tentang talenta. Nomor 4, bagaimana situasi kerajaan Allah? Seperti yang soal sebelumnya, yaitu penuh kedamaian, sukacita, aman dan nyaman, tentram, sejahtera,
banyak kegembiraan, itu ya. Segala kebaikan ada di dalam kerajaan Allah. Nomor 5, kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan Yesus, melainkan justru menjadi pengikut iblis. Jelaskan yang dimaksud dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia, ini jawabannya, memiliki sifat-sifat yang penuh kebencian, banyak tipu daya, dan nafsu keserakahan. Baik, itu. Kita langsung lanjut, melompat ke lembar pengetahuan 13, halaman 12, Romawi 1, sampai dengan 14, Romawi 4. Nomor 1, jawabannya B, Kapernaum. 2A, hari Sabat. 3C, membuat mukjizat. 4, Yesus menyembuhkan orang sakit karena mereka A, memiliki iman. 5, mukjizat terbesar Tuhan Yesus adalah bangkit dari B, kematian. B, kematian. 6C, kuasa. 7B, dosa. 8C, berkarya. 9A, kutukan. 10B, memuji-muji Allah. Lanjut, Romawi 2 menjodohkan jawaban. 1C, tanda dari Allah yaitu mukjizat. 2, bangkit dari mati. D, mukjizat Yesus yang terbesar. Mukjizat Yesus yang terbesar. 3, anak Timeus bernama Bartimeus. B. 4, orang kudus disebut juga dengan sebutan Santo atau Santa. A. Ya. 5, hari khusus untuk Tuhan, hari Sabat. F. Langsung ke Romawi 3. Isian nomor 1, mukjizat sebagai tanda bahwa Allah sedang berkarya untuk manusia. Nomor 2, Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Sabat, melainkan untuk menggenapi hukum Sabat. 3, mau membantu atau menolong atau mau menyembuhkan, gitu ya. 4, dari kisah mukjizat Yesus dapat dilihat kesatuan yang erat antara kata dengan tindakan Yesus sendiri. 5, seorang perwira mohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Ini jelas ya, meminta untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, pasti sakit. Romawi 4, uraian. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat adalah suatu tanda dari Allah. 2, jelaskan alasan Yesus membuat banyak mukjizat. Untuk mewartakan kemuliaan kerajaan Allah kepada orang banyak. 3, mengapa Yesus bisa mengusir setan dan menyembuhkan berbagai penyakit? Karena Yesus memiliki kuasa yang berasal dari Allah sendiri. 4, bagaimana sikap Yesus terhadap orang sakit? Mendekatinya dan membantu menyembuhkannya. 5, bagaimana perasaanmu ketika kamu sakit dikunjungi oleh temanmu? Ini relatif ya, banyak sekali. Pasti banyak yang menjawab merasa senang, bahagia, gembira. Di antaranya Pak Pras memberikan jawaban merasa bersyukur. Bersyukur karena kamu sakit didatangi oleh teman-temanmu. Merasa tenang karena ada teman yang mengunjungi. Terharu karena melihat kepedulian teman kepadaku ketika aku sakit. Itu pembahasan dari Pak Pras untuk lembar pengetahuan 12 dan 13.
bisa kalian salin jawabannya. Kalau Pak Pras bicara terlalu cepat bisa di pause ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas materi pelajaran 14. Judulnya adalah hormat kepada orang tua. Masih ingat perintah Allah keberapa ini? Ayo, masih ingat enggak? Iya, perintah Allah yang keempat ya. Hormatilah ibu dan bapakmu. Setiap anak hendaklah memiliki sikap hormat terhadap orang tua. Dalam pelajaran ini kita akan belajar menyadari arti sikap hormat kita kepada orang tua sehingga kita dapat mengungkapkan rasa cinta kita kepada kehidupan. Ya, kalian bisa hidup di dunia ini karena telah dirawat oleh orang tua sejak kalian lahir. Pak Pras juga ya. Baik. Ya, ini ada gambar apa ini? Seorang anak mencium tangan kakeknya ya. Ya, ini gambar seorang kakek-kakek ya. Ya. Sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua antara lain. Ini yang pertama. Hormat kepada orang tua seperti yang ditunjukkan di gambar ini ya. Bersalaman kepada orang yang lebih tua dengan mencium tangannya. Hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut kepada mereka. Ya, kebanyakan kita berbeda pendapat bagaimana hormat kepada orang tua dan takut kepada mereka itu ya. Ini dua hal yang tidak sama. Hormat itu kita menghormati orang tua karena kita meneladani kebaikan mereka. Tapi kalau takut itu lebih karena kita yang berbuat salah ya atau keliru. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Artinya kita harus jujur, berterus terang kepada orang tua. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara secara sopan. Nah, ini loh. Berbicara secara sopan, rendah hati, tidak merendahkan dan tidak menghina orang tua. Ya, sudahkah kita berbicara secara sopan, rendah hati kepada orang tua selama ini? Ya, kalau masih ada yang kurang, mari berlatih ya, membiasakan diri untuk berbicara secara sopan kepada orang tua. Lalu yang kedua, cinta terhadap orang tua. Ada kalanya orang tua merasa lelah, sakit, atau memerlukan bantuan, khususnya jika usia mereka semakin lanjut, artinya sudah tua seperti yang ada di gambar ini ya, sudah sepuh ya. Sikap cinta sebagai anak sungguh mereka perlukan. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan, serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Itu cinta terhadap orang tua ya. Kebanyakan kalau orang tuanya sudah sepuh seperti ini, usianya sudah lanjut usia ya, sedangkan anak-anaknya masih muda, masih energik, masih semangat, itu merasa wah terlalu lamban ya. Jangan, itu sama saja kita menghina orang tua kita. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Kita percaya bahwa orang tua merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang memiliki peran sebagai pemimpin di dalam keluarga. Sebagai pemimpin dan perpanjangan tangan Tuhan, mereka pantas kita taati. Ya, taat pada orang tua. Ketaatan kita terhadap orang tua merupakan bukti bahwa kita, anak-anaknya,
mengakui kepemimpinan orang tua serta didikan kasih dari orang tua. Ya, taat. Kalau dibilang harus bangun pagi, lalu segera mandi, segera sarapan, itu semua juga demi kebaikan diri kita. Ya, karena habis tidur malam itu badan pasti terasa lelah dan energi di dalam perut itu kosong, maka harus sarapan supaya perutnya nggak perih, ya, nggak sakit perut, nggak masuk angin. Tentu saja ketaatan yang dimaksud perlu disertai dengan sikap kritis dan akal sehat. Ya. Akal sehat. Ketika orang tua menyuruh kita untuk bangun pagi, mandi, lalu sarapan, itu kan demi kesehatan kita juga. Ya. Jadi betul yang dikatakan oleh orang tua. Kalau misalkan orang tua nyuruh, ayo bangun pagi, sana tidur di sofa saja, pindah dari kasur ke sofa, kan enggak ada itu kan. Tidak ada yang menyuruh seperti itu ya. Jadi segala perintah dari orang tua itu demi kebaikan diri kita sendiri. Lalu yang keempat, membantu orang tua. Tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan, kita sepatutnya selalu bersedia untuk menolong dan membantu mereka. Nah, terutama ketika mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Misalnya, ketika mereka sedang lelah, sakit, atau tidak berdaya, atau merasa kesepian. Minta tolong. Kalau orang tua minta tolong itu ya sudah wajar, karena misalkan ini orang tua nyuci baju seharian, lelah, terus minta tolong diambilkan balsem misalnya ya, itu wajar. Dan kita sebagai anaknya juga jangan melulu mengharapkan imbalan. Iya tak ambil nomah, tapi aku nanti dikasih apa? Lah itu jangan ya, jangan dibiasakan seperti itu. Karena kalau misalkan terbiasa dengan hal demikian di rumah, kelak nanti di masyarakat juga akan terbiasa. Dan itu hal yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Oke, itu tadi yang bisa Pak Pras sampaikan, sedikit materi yang bisa Pak Pras berikan. Untuk selanjutnya penugasan bagi kalian yaitu membuat doa pribadi. Ya, judulnya doaku untuk orang tuaku. Didoakan yang baik-baik ya, karena orang tua tidak mengharapkan imbalan, apalagi ibu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak mengharap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu ya. Sedikit tambahan bagi kalian, sabda Tuhan tentang menghormati orang tua. Yang pertama itu adalah firman keempat di kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu yang kedua, B. Kewajiban terhadap orang tua. Ini ada di kitab Sirak bab 3 ayat 12-16. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air buku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya,
Dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Ini ya, artinya kita harus betul-betul menjaga orang tua kita. Jangan menghina mereka, jangan menistakan mereka. Lalu yang ketiga, ada dari kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu beberapa ayat kitab suci yang bisa Pak Pras sampaikan. Kalau masih penasaran bisa kalian baca di LKS, itu ada ya di halaman 16. Baik. Nah, sedikit pengumuman mengerjakan LKS Jamrut lembar pengetahuan 14 halaman 18 sampai 20. Mengirimkan foto kegiatan BDR Mapel Agama Katolik ya. Untuk tugasnya ini dikumpulkan sampai minggu depan ya. Jadi tugas kalian tadi ada 2. Yang pertama membuat doa pribadi dan yang kedua mengerjakan LKS Jamrut ya. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih Kau telah memberiku anugerah dan berkat berupa orang tua yang selalu menyayangiku dan merawatku ketika aku sakit. Aku mohon kepadamu, lindungilah mereka dalam segalanya, serta jauhkanlah dari mara bahaya dan malapetaka. Doa ini aku panjatkan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Apabila ada yang kurang dari Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi Pak Pras mengucapkan terima kasih kepada kalian. Tetap semangat dalam masa pandemi ini, jaga kesehatan, jaga pola makan. Kalau lelah ya istirahat. Ya, jangan main HP terus. Begitu saja, apabila ada yang kurang jelas bisa langsung menanyakan kepada Pak Pras. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dadah.